Ada 3 klaster dari kasus Sambo yang ada langsung. Ada. Yang pertama adalah kasus pembunuhannya. Ya. Yang kedua adalah kasus obstruction of justice dari sejumlah oknum polisi yang melakukan penghalangan penyidikan, dan sekarang dua-duanya sudah diproses, bahkan sudah masuk ke pengadilan, akan segera masuk ke pengadilan dalam bulan ini kalau tidak salah, di bulan Oktober ini. Ya. Ada satu lagi yakni isu dari konsorsium 303 yang kemudian judi online tadi. Konsorsium 303 itu adalah pasal KUHP yang merujuk pada perjudian. Makanya disebutkan istilah konsorsium 303. Ada 2 episode dari program Aiman, investigasi Aiman yang membongkar itu, dan memang ada ya. Dan ini bukan hanya dari katanya-katanya, tapi ini yang mengatakan satu dari narasumber yang memang dia berkutat di dalam konsorsium. Aiman mendapatkan eksklusif. Yang kedua, ada purnawirawan yang juga mengetahui beberapa nama yang kemudian di sana, jenderal. Yang ketiga, ada juga purnawirawan yang lain. Yang keempat, ada juga purnawirawan polisi, semua purnawirawan polisi ya, yang kemudian sekarang ada di struktural di Kompolnas. Yang ketiga, informan-informan dari Aiman yang ada di dalam internal kepolisian yang masih aktif, dan juga internal tubuh aparat negara yang lain. Informasi-informasi itu tentu menjadi hal yang menarik untuk dikumpulkan dan di cross check, dilakukan pengecekan. Dan kesimpulannya adalah ada. Dan polisi, Kapolri dalam hal ini, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sudah berjanji bahwa ia akan menuntaskan dan mengatakan bahwa konsorsium 303 itu ada. Emang the money segitu bignya? Ini bukan gue yang ngomong ya, PPATK yang ngomong. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 151 triliun perputaran judi online saja. Online loh, ini belum yang offline ya. Perputaran judi online dalam setahun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. 151 itu adalah uang yang berputar. Lembaga Intelijen Keuangan negeri ini. Dan valid datanya. Pasti dong, harus kita percaya itu lembaga intelijen keuangan. Dia tahu. Dan gue dapatin informasi dari mereka. Mainnya tahu berapa orang-orang di Indonesia? 10.000, 20.000 main sehari. Kadang-kadang 2 kali main dalam sehari, kadang-kadang cuma sekali. Artinya apa? Mereka orang nggak punya. Yang mereka mungkin sambil ngerokok, beli rokok, main judi online, tapi nggak beli susu dan telur buat anaknya. Apa artinya di situ? Ini bicara generasi. Mereka kekurangan protein karena ayahnya atau ibunya nggak tahu siapa ya, orang tuanya. Main judi online yang seharusnya bisa beli susu, dialihkan untuk beli susu 10.000, 20.000, bisa beli telur untuk hari itu, memberikan protein kepada anak-anaknya, tapi mereka gunakan untuk judi online. Kita bicara generasi. Kalau 151 triliun setahun, satu orang main 10.000, 20.000, ada berapa juta orang setiap hari yang main, dan mayoritas orang nggak punya. Kebayang nggak? Di situ ada berapa juta orang, ada berapa juta ayah, ada berapa juta ibu mungkin ya. Saya nggak tahu apakah laki-laki atau perempuan. Saya tidak mau, gue nggak mau mendikotomikan, tapi pokoknya mereka orang tua, ataupun remaja juga ada. Ketika orang tua itu punya anak 2 atau 3, kalikan saja. Ada ke depan ini generasi kita, generasi yang kurang protein, generasi yang tidak bisa berpikir maksimal. Yang kaya akan tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Kenapa? Karena yang miskin mereka nggak mendapatkan gizi yang cukup, yang kaya luar biasa, bisa mensekolahkan anaknya di luar negeri dan lain sebagainya. Dan ketimpangannya tinggi kan. Indonesia indeks Gini, pernah dengar indeks Gini? Indeks Gini itu adalah ketimpangan antara yang kaya dengan miskin di Indonesia. Tinggi, bos. Itu tinggi banget ya. Tinggi. Tapi setelah India kan, India dulu baru kita. Gue harus cek lagi data, tapi Indonesia termasuk tinggi, bahkan cukup tinggi. Dan apa bahaya dari indeks Gini yang tinggi? Social unrest, kerusuhan sosial. Itu berpotensi banget ya. Sangat mudah untuk digesek, sangat mudah untuk digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu kemudian terjadi kerusuhan misalnya. Kita tidak berharap itu. Harus dijaga Indonesia ini. Jangan sampai ada perpecahan. Makan tadi sedang jangan ada perpecahan. Bahwa perbedaan polarisasi itu hal yang wajar. Dan pemilu itu momen yang krusial. Pilkada momen yang krusial. Apalagi pilkada dilakukan sekarang serentak ya. Dalam 1 tahun yang sama lagi pemilu dan pilkada itu.